Yang mulia Ustaz. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, amma ba'd. Hadirin jemaah salat Id yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengenang keluarga Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail alaihissalam dengan rasa takzim dan mengambil hikmah serta inspirasi tentang totalitas ubudiyah dan pengabdian mereka pada Allah Ta'ala. Dengan kualitasnya, tidak heran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah satu-satunya manusia yang mendapat gelar uswatun hasanah selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan konon dikabarkan bahwa secara fisik, terutama wajahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, dalam kesempatan ini mari kita mengenang ayat 13 dari surat Al-Hujurat sebagai pembuka khutbah yang dibacakan tadi, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal. Sekarang mari kita melihat pesan utama dari ayat tersebut. Substansi ayat ini ialah Tuhan menjelaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang demokratis kepada hamba-hambanya. Dia menilai hamba-hambanya berdasarkan kualitas amal dan takwanya. Sejalan dengan surat Al-Mulk ayat 2 yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hal ini mengingatkan kita kepada sebuah buku berjudul Mindset karangan Profesor Carol S. Dweck yang menjelaskan ada dua jenis mindset manusia dalam menjalani hidupnya, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Ringkasnya, fixed mindset adalah meyakini manusia tidak bisa berbuat banyak dalam hidupnya. Segala kualitas yang telah ditetapkan berdasarkan variabel yang menyertainya, keturunannya, rasnya, sukunya, bangsanya, tipe kepribadian, bahkan mungkin sebagian meyakini zodiak. Sedangkan di sisi lain, growth mindset adalah sebuah keyakinan bahwa semua manusia memiliki potensi yang sama selama mereka mau berusaha, mau berbuat. Ini benar-benar sejalan dengan surat Al-Mulk ayat 2 yang tadi kita bacakan. Begitu juga kita bisa lihat sejatinya ada dua mindset dengan melihat Tuhan, yaitu Tuhan yang otokratis, dan sisi lain, dan ini sejalan dengan fixed mindset, dan sisi lain adalah Tuhan yang demokratis. Ini adalah
sisi dari growth mindset. Ketika kita melihat Tuhan itu kejam, Tuhan itu penindas, Tuhan itu menentukan keburukan, kita akan melihat kehidupan dengan pola fixed mindset. Bila direnungkan, sesungguhnya iblis adalah makhluk pertama yang memandang kehidupan dengan fixed mindset. Ketika ia berkata, saya lebih baik dari Adam, karena saya terbuat dari api, sedangkan ia dari tanah. Pada dasarnya mindset iblis adalah mindset fix atau tetap. Ia meyakini bahwa potensi perkembangan sudah final. Adam tak akan melampaui dirinya karena iblis merasa raw material atau bahan dirinya lebih baik dari Adam. Dan saksikanlah bagaimana makhluk dengan fixed mindset menerima hukuman. Ketika iblis diberi hukuman Tuhan, ia masih saja berdalih, oleh karena itu kau Tuhan telah mengatakan aku sesat, maka aku akan sesatkan semua keturunan anak Adam. Masih sempat-sempatnya iblis ketika ia bersalah justru menyalahkan Tuhan dan menendam. Ia bertekad menyesatkan seluruh umat keturunan Adam. Tak heran dengan segala kedegilan yang luar biasa ini, iblis menyandang status laknatullah, atau yang berarti dilaknat Allah karena betapa kurang ajarnya dia. Nauzubillah min dzalik. Konsepsi fixed mindset ini benar-benar Tuhan batalkan dalam Al-Hujurat ayat 13. Ketika ia menyatakan semua manusia itu sama dan manusia dinilai berdasarkan takwanya. Sebaliknya ketika kita melihat Tuhan itu Maha Pengasih dan memberi kesempatan, kita akan melihat kehidupan dengan growth mindset. Pada zaman jahiliyah pra kehadiran Nabi, fixed mindset sebagai sangat kentara. Manusia dibedakan berdasarkan keturunannya. Menariknya kehadiran Nabi SAW justru membawa pesan growth mindset yang kentara, bahwa semua manusia itu sama. Oleh karena itu, ahli sejarah menyatakan dalam majelis Nabi SAW, orang kaya, orang miskin duduk dalam tempat yang sama, yang menyeratkan semua memilih harapan yang sama dalam mencapai hari esok yang lebih baik. Sangat berbeda pada masyarakat jahiliyah yang membeda-bedakan manusia berdasarkan ras, warna kulit, dan seterusnya. Ayat yang lain menyatakan dengan tegas tentang memandang kehidupan secara demokratis, ialah ketika Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 12. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Begitu juga dalam Quran surat Al-Anfal ayat 53. Artinya, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bila melihat Tuhan yang demokratis dan memandang kehidupan dengan growth mindset, niscaya kita menjadi orang yang bersemangat dengan hidup dan rendah hati. Berkebalikan dengan manusia memakai fixed mindset, kita akan menjadi orang yang mudah putus asa dan bahkan sombong. Hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, kita telah bercerita panjang lebar tentang buku Iblis dan Zaman Jahiliyah. Yang terpenting ialah mari sekarang kita kaitkan dengan kehidupan kita masa kini. Betapa banyaknya kita masih memiliki mindset, fixed mindset. Setiap kali kita menilai manusia, baik orang lain maupun diri sendiri, bukan berdasarkan potensinya, tapi pada dasarnya kita memakai fixed mindset. Misalnya, ketika kita suka mensifati seseorang berdasarkan rasnya, sejatinya kita memiliki fixed mindset. Contoh, orang Batak memang semuanya begini, atau orang Jawa memang semuanya begitu. Atau contohnya ketika kita lebih memandang keberhasilan orang lain bukan karena kerja kerasnya, tapi itu karena bantuan kekayaan atau mungkin popularitas orang tuanya. Atau ketika kita memandang seorang itu dilahirkan berbeda atau lebih berbakat dari yang lainnya. Ada satu hal yang menarik
seluruh orang besar dalam sejarah seringkali adalah orang-orang yang mendapat tuduhan tidak cocok menjadi sukses. Sebut saja Stephen Hawking yang dianggap yang akan meninggal dalam 5 tahun. Nyatanya ia bertahan hingga 76 tahun dan menciptakan banyak penemuan fisika. Atau yang terkenal Thomas Alva Edison yang dianggap anak bodoh dan tak berbakat di sekolah, justru kemudian menjadi salah satu orang paling jenius sepanjang masa. Dan tentunya adalah Rasulullah SAW, seorang anak yang yatim piatu, anak yang dititipkan pada orang lain. Ketika bayi tidak ada yang mau menyusuinya kecuali Halimatus Sa'diyah. Justru Rasulullah menjadi penguasa, bukan hanya penguasa di akhirat, tapi juga penguasa di dunia. Kita bisa melihat betapa cara memandang Tuhan yang demokratis dan memandang hidup dengan growth mindset membawa begitu banyak kecerahan dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita pandang Tuhan itu otokratis dan dunia itu dipandang sebagai fixed mindset, kita akan merasakan pesimis dalam kehidupan dan hilanglah semangat. Bahkan satu hal lagi yang paling tercela, sejatinya fixed mindset itu adalah mentalitas iblis. Yang artinya, secara tidak langsung ketika kita memaksa fixed mindset, kita sedang memakai kepala iblis untuk menjalani kehidupan. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya Tuhan mengharamkan segala bentuk ramalan, bahkan mengancam bila seorang mendatangi peramal, ibadahnya akan ditolak selama 40 hari. Itu karena apa? Karena Tuhan tidak menginginkan hambanya memakai fixed mindset yang dipakai oleh iblis laknatullah. Hadirin yang berbahagia, bagaimana untuk berubah menuju memahami Tuhan yang demokratis dan hidup dengan growth mindset? Pada dasarnya sangat sederhana. Bila kita mengkaji seluruh ayat dan hadis, kita akan melihat bahwa Tuhan itu demokratis dan kehidupan itu cerah. Life is beautiful. Oleh karena itu pahami, tadaburi dan sering ulang-ulang Quran surat 49, 13, 8, 53, 13, 11, 572 dan ayat sejenisnya, agar kita sadar bahwa nasib kita berada di tangan kita dan tidak ada yang bisa menghalangi kita dan dari memperoleh rahmat Tuhan. Yang penting lainnya adalah ganti teman kita. Jangan berteman dengan orang yang memiliki fixed mindset. Kelilingi diri kita dengan mereka-mereka yang memiliki growth mindset. Akhirnya kita sedikit bertanya, di mana kedudukan takdir kalau Tuhan itu memang sedemikian demokratisnya? Takdir tentunya ada di sisi Tuhan. Ia mengikat kita di dalam kehidupan kita, tapi ia adalah ikatan yang sangat fleksibel. Fleksibel itu setidaknya bahwa dalam hadis dikatakan bahwa takdir sekalipun mampu ditolak dengan doa. Tak jarang juga kisah-kisah tasawuf bahwa sekalipun Israiliyat menerangkan bagaimana ketetapan di Lauh Mahfuz bisa berubah hanya karena kesungguhan untuk bertobat dari seorang hamba. Oleh karena itu pandanglah takdir itu sebagai penyadar segala sesuatu ujungnya adalah di tangan Tuhan. Maka jangan lupa untuk memuji-mujinya. Dengan memandang Tuhan yang demokratis dan Tuhan yang growth mindset, kita akan menjalani hidup yang optimis dan bersuka cita. Lalu dengan kesadaran takdir, kita tidak akan pernah lupa untuk memuji-muji Tuhan dan berupaya untuk selalu menyertainya, serta selalu berusaha untuk menyenangkannya, menyenangkan Tuhan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa orang dengan kumpulan cara berpikir inilah yang memiliki level para wali. Akhirnya, mari kita bayangkan andai Siti Hajar memahami Tuhan yang otokratis dan beliau memiliki fixed mindset, mungkin beliau tidak akan mau berusaha sa'i, berlari-lari mulai dari Bukit Safa sampai dari Marwah dan dari Marwah mencari air. Beliau akan berkeluh kesah yang ada ujung-ujungnya mungkin kita tidak akan mengenal ada ibadah haji saat ini. Ingatlah wahai jamaah yang dirahmati Allah,
keluarga Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail alaihi wassalam telah mencontohkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa fi al-Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikru aqilu hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa anjahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa la minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa anta kalimatul liyaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Masal muslimin, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-'azim yazkurukum wa syukruhu 'ala ni'matikum wa min fadlihi tukum wa dzikrullahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.